Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratim mustaqim. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Al-Fida TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya kepada kita sekalian. Salah satu contoh real yang menjadi alasan kita patut bersyukur adalah kita dipertemukan kembali dengan mulia, dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yaitu bulan suci Ramadan. Harapan kita ketika kita Allah sampaikan kepada bulan ini, ketika kita diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan ini, bisa kita menggunakan bulan ini dengan seoptimal mungkin, semaksimal mungkin untuk mengupgrade, untuk menambah kualitas dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita setelah ibadah maksimal yang kita lakukan, setelah amalan-amalan yaumiyah maupun amalan-amalan ibadah yang lain yang kita lakukan, mampu menjadikan kita keluar dari bulan suci ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curah atas manusia pilihan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelelahan kita, kesusahan kita, kepayahan kita di dalam rangka menghidupkan sunnah-sunnah beliau, mengikuti ajaran-ajaran beliau, menjadikan satu sebab kita dihimpun, kita dibersamakan dengan rombongan umat Nabiyuna di yaumil qiyamah, diberikan syafaat oleh Nabiyuna dan dikumpulkan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Al-Fida TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tentu mafhum, kita semua tentu faham bahwa Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia ini menurunkan banyak sekali kebaikan untuk kita sekalian. Salah satunya yaitu Allah turunkan rahmat, awwaluhu rahmah, di mana 10 awal di bulan suci Ramadan adalah bulan Allah turunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita semuanya. Apakah sudah menjadi kepastian kalau kita semuanya bisa mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah? Maka jawabannya tentu tidak. Karena ada orang yang diberikan kasih sayang oleh Allah tetapi mengabaikannya. Orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah tetapi tidak mau menerima kemuliaan tersebut. Dengan apa? Dengan tetap melakukan maksiat, dengan tetap mengabaikan perintah-perintah Allah, dengan tetap tidak beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menerima rahmat, kasih sayang dari Allah dengan beribadah di bulan suci ini dan menyebabkan Allah turunkan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Sahabat Al-Fida TV yang dirahmati Allah, banyak sekali kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci ini dengan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Allah lipatkan pahala dari ibadah yang kita lakukan dengan beberapa kalimat-kalimat pelipatan yang luar biasa besar, dan bahkan bisa jadi lebih besar dari apa yang kita bayangkan, yang secara hitung-hitungan kita mungkin dari sunnah menjadi wajib 10, 70 kali dan sebagainya. Bisa jadi setiap orang bisa mendapatkan sesuatu yang sangat lebih besar lagi dari sekedar apa yang kita informasi yang kita ketahui hidup di dunia.
Banyak ibadah-ibadah yang kita bisa lakukan, baik itu ibadah sunnah maupun ibadah wajib, yang tentu saja akan mendapatkan banyak sekali kebaikan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi apakah ada jaminan kalau ibadah yang kita lakukan, baik itu sunnah atau wajib, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendatangkan pahala nanti ketika ada hari pembalasan dari Allah, hari pertimbangan yaumul mizan? Maka jawabannya belum tentu. Apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu ada nilainya di sisi Allah. Jangankan mendapatkan nilai sempurna, nilai minimal pun belum tentu. Tidak ada dari kita yang mampu memastikan kalau amalan ibadah kita itu ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW memberikan gambaran kepada kita untuk tetap berhati-hati ketika beramal, ketika beribadah, agar amalan-amalan yang kita lakukan adalah amalan yang ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata baginda Nabi? Salasatun la yaqbalullahu minhum yaumal qiyamah sarfan wala adlan. Ada 3 golongan manusia ataupun umat Nabi Muhammad SAW ataupun hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dunia ini mereka melakukan ibadah, mereka melakukan kebaikan-kebaikan, mereka melakukan baik amalan itu sunnah ataupun wajib, tetapi la yaqbalullahu minhum, Allah tidak menerima amalan-amalan mereka sarfan wala adlan, baik itu amalan-amalan wajib maupun amalan-amalan sunnah. Jadi ada potensi puasa kita tidak diterima oleh Allah, ada potensi tadarus Quran kita tidak diterima oleh Allah, ada potensi ketika kita mencari ilmu juga tidak diterima kebaikan pahalanya oleh Allah. Lantas siapa orang-orang yang tidak diterima tadi? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah al-aq, yaitu orang yang mendurhakai orang tuanya. Maka pastikan hubungan kita dengan orang tua kita sekarang, jalinan silaturahim kita dengan orang tua kita sekarang adalah jalinan silaturahim yang baik, yang solid. Jangan sampai di bulan suci Ramadan kita beribadah tetapi kita masih punya tanggungan, kita masih punya keretakan hubungan dengan orang tua kita. Kalau ada manusia biasa yang kedudukannya tinggi di hadapan Allah, yang kedudukannya diabadikan di dalam Al-Quran, yang kewajibannya untuk kita patuhi sama seperti kita patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kewajiban untuk mematuhi dan berbakti kepada orang tua kita. Jadi pastikan hubungan kita dengan orang tua kita adalah hubungan yang baik, hubungan yang solid, agar amalan-amalan kita termasuk amalan yang ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siapa yang amalannya tidak diterima oleh Allah, baik amalan sunnah maupun wajib, yaitu al-mannan. Siapa itu al-mannan? Orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya. Orang yang ketika berbuat sesuatu akan selalu disebutkan, akan selalu disinggung, akan selalu diungkit, apalagi ketika dia membutuhkan sesuatu. Ayo bantu saya, kan kemarin saya sudah bantu kamu. Kamu bisa menjadi seperti ini, itu karena saya. Kamu bisa mendapatkan ini karena saya. Kamu selesai kuliah, itu karena bantuan dari saya. Masjid ini bangun rapi, megah, itu karena saya. Lingkungannya bersih, aman, nyaman, itu karena saya. Sekolah ini maju, itu karena saya. Perusahaan ini besar, itu karena saya. Karena dedikasi dan kerja keras saya. Kalau kalimat-kalimat itu muncul dari lisan kita, maka berhati-hatilah. Karena itu ada potensi amalan kita tidak diterima oleh Allah, karena kita termasuk orang yang manan, orang yang mengungkit-ungkit kebaikan kita. Pastikan ketika kita beribadah, kita termasuk orang yang ikhlas, kita termasuk orang yang memurnikan niat kita hanya lillahi ta'ala. Dengan kalimat lain, ketika tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita tidak mengetahuinya. Para jamaah ataupun para sahabat Al-Huda TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi pastikan ketika kita bermuamalah dengan orang lain, ketika kita saling membantu sesama kita, jangan sampai ada kebaikan-kebaikan yang terrecord dalam diri kita dengan niatan suatu saat akan kita ungkit. Yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang tidak diterima amalan-amalnya,
mukadzibun bil qadar, orang yang suudzon, orang yang berburuk sangka terhadap apa takdir yang Allah gariskan terhadap mereka. Kita mungkin pernah mengeluh, ya Allah, saya salat rajin tapi hidup saya masih sempit. Ya Allah, saya rajin bersedekah tetapi hutang saya masih banyak. Ya Allah, saya banyak membantu orang tetapi kesulitan saya kok tidak ada yang membantu. Ya Allah, saya banyak melakukan kebaikan, kenapa harus saya yang dicoba? Mungkin kita pernah berpikir seperti itu. Kalau kita berpikir seperti itu, kita termasuk golongan-golongan mukadzibun bil qadar, orang yang bersuudzon, orang yang negative thinking dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jauhkan sifat-sifat tersebut, perasaan-perasaan tersebut, karena yakin apapun yang Allah berikan terhadap kita sejatinya adalah untuk membaikkan kita, untuk memberikan potensi derajat yang lebih baik dengan kita melakukan apa yang Allah berikan, menerima qanaah atas apa yang Allah takdirkan terhadap diri kita, walaupun itu adalah musibah yang dalam kacamata kita mungkin sesuatu yang buruk, tetapi di mata Allah itu adalah kebaikan yang mengangkat derajat kita, yang akan mengangkat posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Al-Huda TV yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menggunakan kesempatan di bulan suci ini untuk beribadah secara maksimal. Kita evaluasi, kita introspeksi hubungan kita dengan orang tua kita. Kita lakukan introspeksi juga terhadap apa yang kita lakukan untuk saudara kita, untuk orang-orang yang lain, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita. Jangan sampai ada istilah udang di balik batu, ada istilah ingin kemudahan suatu saat dengan apa yang telah kita lakukan. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan sifat qanaah, memberikan sifat yang menerima atas apa yang Allah berikan kepada kita. Dan amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci ini adalah amalan yang diganjar pahala oleh Allah dengan ganjaran yang luar biasa tanpa batas, dengan ganjaran yang menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Hadza minni wal afu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.